Arcade, Billy Rocks. On my gun. Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film action paling epic berjudul The Magnificent Seven yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang 7 koboi yang mencoba menyelamatkan warga kota dari bandit kejam. Lalu, apakah 7 koboi ini mampu menjalankan misinya dalam upaya menghentikan kekejaman si bandit? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Semua berawal di sebuah kota kecil bernama Roscrest di Meksiko pada tahun 1879, di mana kota kecil ini memiliki banyak sekali emas di bawahnya dan tanahnya sangat subur untuk menandur kemangi. Namun selama beberapa waktu ini, kota Roscrest diteror oleh bandit tanah yang memiliki ratusan anak buah. Para warga kota pun mulai tidak tahan karena air, hasil pertanian, serta pertambangan emas yang dihasilkan para warga direbut semua oleh si bandit yang bernama Bartholomew Bogey. Para warga kemudian melakukan perkumpulan di gereja untuk membahas masalah ini. Dalam perkumpulan itu, sebagian warga ada yang sangat ketakutan, bahkan menyarankan mereka untuk pergi dari kota ini. Namun sebagian lagi menolak karena tanah ini milik mereka, termasuk Matthew dan istrinya bernama Emma. Di tengah perundingan yang tidak ada ujungnya, tiba-tiba datanglah Bagwe bersama anak buahnya. Di situ Bagwe mengungkapkan kalau akhir-akhir ini tanah Roscrest jadi jelek sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang kecil. Bagwe lalu menawari para warga untuk dibeli tanahnya dengan harga $20. Namun tentu saja karena harganya sangat murah, para warga pun menolak dan banyak yang protes. Dan di waktu itulah, anak buah Bogey mulai menembaki pistol peringatan dan mengusir mereka dari gereja. Gak cuma itu, Bagwe juga membakar gereja sehingga para warga langsung berlari menyelamatkan diri. Melihat kebiadaban Bagwe, Matthew pun memberanikan diri untuk memaido Bagwe yang telah memperlakukan warga kota dengan seenaknya. Tapi sayang, Bagwe yang orangnya semengit tanpa basa-basi menembak mati Matthew tepat di depan Emma. Bagwe lalu lanjut menembak warga lain yang mencoba melawan sehingga terjadilah adegan yang sangat dramatis. Sebelum Bagwe meninggalkan kota ini, ia mengancam akan datang lagi dalam waktu 3 minggu dan meminta mereka harus menerima tawaran yang sudah ia buat. Scene kemudian berpindah ke kota Amador, di mana kita diperlihatkan lakon atau peran utama di film ini, yaitu seorang veteran perwira United States Marshal dari Kansas bernama Sam Chisholm. Ia terlihat menunggangi kudanya dengan gagahnya sehingga mendapat perhatian dari orang-orang kota. Sam kemudian masuk ke dalam bar yang di dalamnya ada seorang koboi sekaligus penjudi handal bernama Joshua Faraday atau biasa dipanggil sebagai Josh. Dalam bar itu, Sam bertanya ke bartender tentang keberadaan seorang buron bernama Powder Dan. Sedangkan para pengunjung bar yang tahu tentang Sam merasa ketakutan dan mulai mengarahkan senjatanya ke Sam. Akan tetapi, Sam segera menunjukkan kemampuannya dengan menembaki botol minuman dan kursi, sehingga membuat para pengunjung yang belagu memilih untuk diam. Setelah itu, Sam menembak mati bartendernya, karena ternyata bartender itulah Powder Dan. Sam kemudian menyuruh orang-orang agar memanggil sheriff. Jadi semua orang pun buru-buru keluar kecuali Faraday atau Josh. Selang tak lama, sheriff setempat mulai berdatangan.
Sam pun menjelaskan dengan tenang kalau ia ditugaskan oleh pengadilan untuk memburu Power Dan yang merupakan buron kelas kakap, di mana Dan ini membunuh satu keluarga dan seorang pemerkeos. Di samping itu, Josh yang hendak lungo tiba-tiba dihampiri oleh dua pria bersaudara yang merasa tertipu oleh Josh saat bermain judi 2 minggu yang lalu. Dua pria itu lalu menggiring Josh ke lahan kosong dan berniat untuk membunuhnya. Meskipun kondisinya sangat terdesak, Josh masih sempat-sempatnya mengeluarkan kartunya dan sengaja bermain trik sulap yang mengalihkan perhatian mereka. Dan begitu mereka teralihkan, Josh langsung menembak mati salah satu pria itu, kemudian menembak pria satunya lagi di bagian telinganya. Josh lalu membiarkan pria itu tetap hidup asalkan ia tidak lagi mengganggu hidupnya. Di sisi lain, saat Sam mau pergi, ia dihentikan oleh Emma dan rekannya yaitu Teddy yang sedang mencari senjata. Keduanya lalu menceritakan keadaan kota Rose Creek yang sedang diteror oleh bandit jahat. Bahkan bandit itu juga tega membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Jadi Emma serta Teddy pun berniat untuk menyewa atau memperkerjakan Sam agar memburu bandit dan siap menyerahkan seluruh harta warga Rose Creek untuk membayar Sam berupa emas. Awalnya Sam menolak, namun setelah Emma mengungkapkan kalau bandit itu bernama Bagwe, Sam entah mengapa langsung setuju untuk membantu mereka. Sementara itu, Josh pergi ke penangkaran kuda untuk menebus kudanya yang semalam ditukar dengan whisky Irlandia. Tapi sayangnya, Josh tidak memiliki cukup uang sehingga terjadi perseteruan kecil antara Josh dan penjual kudanya. Di saat itu juga, datanglah Sam, Emma, dan Teddy yang ingin menebus kuda milik Josh. Tapi sebagai imbalannya, Josh harus ikut bergabung dengan mereka melawan Bagwe. Dan karena memang kuda itu kesayangan Josh, ia pun menyetujui kesepakatan tersebut. Sam, Joshua, Emma, dan Teddy lalu memulai perjalanannya menggunakan kuda masing-masing. Tapi sebelum itu, mereka membagi tugas di mana Sam menyuruh Josh dan Teddy pergi ke Volcano Spring untuk merekrut seorang pria bernama Godneck Robic Chuak alias Godi. Sementara itu, Emma ikut dengan Sam untuk menemui seorang buron. Keduanya lalu berhenti di sebuah gubuk di tengah hutan dengan mayat di dalamnya. Dan di saat itulah seorang pria bernama Vasquez menyergap Emma dan Sam. Sebelumnya, Vasquez sudah menempati rumah tersebut untuk bersembunyi karena ia merupakan penjahat Meksiko. Sam juga tahu kalau Vasquez ini buron yang dihargai $500 bagi siapapun yang bisa menangkapnya. Namun kali ini, Sam tidak mau menangkap Vasquez dan malah menawarinya bergabung dengan mereka. Dan sebagai imbalannya, Sam tidak akan mencari maupun menangkap Vasquez setelah pekerjaan mereka selesai. Vasquez pun menerima tawaran itu karena baginya ini sangatlah menguntungkan. Di sisi lain, Josh dan Teddy sampai di Volcano Spring, di mana ia langsung melihat aksi duel tembak-menembak antara dua pria koboi. Salah satunya adalah Billy Rocks. Namun lawan Billy menganggap kalau Billy ini mudah dikalahkan. Jadi saat duel akan dimulai, Billy pun melepaskan topi dan senjatanya ke tanah. Lalu melemparkan tusuk kondenya ke tepat dada di si pria lawan itu meninggal. Godneck alias Godi yang merupakan rekan Billy kemudian mengumpulkan uang dari para penontonnya. Dan saat giliran Josh serta Teddy, Josh langsung bilang kalau mereka dikirim oleh Sam untuk menemuinya. Mereka pun pergi ke tukang cukur terdekat sambil membahas tentang tawaran bergabung dengan Sam Hisom. Tapi, tanpa basa-basi, Godi segera menerimanya. Singkat cerita, Josh serta yang lain lalu kembali berkumpul dengan Sam, Emma, dan Vasquez di bawah pohon karsem. Di situ Sam dan Godi ternyata teman lama, di mana Sam pernah menyelamatkan nyawa Godi dalam perang saudara. Gerombolan itu lalu pergi untuk menemui seorang pelacak bernama Jack Horney.
Tetapi sesampainya di sana, mereka malah bertemu dua saudara yang mengatakan kalau Jack Horner sudah meninggal setelah dibunuh mereka berdua. Namun di waktu itu juga, sebuah kapak melayang di dada salah satu saudara itu dan satunya lagi kepalanya dipukul menggunakan senapan oleh pria tua pelempar kapak. Ternyata pria tua itu adalah Jack yang masih hidup. Jack yang suka ngerambak kepala orang dan tahu tentang wilayah-wilayah sekitar kemudian diajak Sam untuk bergabung dengan mereka. Tanpa banyak kata, Jack pun bergabung dalam kelompok berkuda itu. Mereka lalu mulai kembali ke kota Rosecrans, tapi sebelum itu mereka bermalam di batuan karena capek. Di pagi harinya, mereka mendengar langkah kuda yang berjalan ke arah mereka. Ternyata itu berasal dari seorang pria yang merupakan bagian dari suku Comanche bernama Red Harvest. Red berpisah dari anggota suku lainnya karena kepala suku berpikir kalau jalan Red berbeda dari mereka. Sam kemudian mulai mendekati Red dan mengobrol sedikit-sedikit karena mereka saling paham bahasa masing-masing. Sam juga menjelaskan kalau mereka sedang dalam perjalanan jauh untuk melawan orang jahat. Sam lalu menawarkan Red untuk bergabung dengan mereka melawan orang-orang jahat itu. Red pun setuju, tetapi sebelum itu Sam harus memakan jantung hasil buruan Red sebagai tanda perjanjian mereka atau pertemanannya. Selang tak lama, Sam dan lainnya akhirnya sampai di Rosecrans. Namun yang masuk ke kota lebih dulu adalah Sam dan Billy agar tidak memancing keributan. Meskipun begitu, para warga Rosecrans sangat ketakutan dan mengira kalau Sam ini adalah utusan Bagui. Sam dan Billy lalu menemui beberapa anak buah Bagui dan juga kepala serif kota bernama Bagong yang telah dibayar oleh Bagui. Di situ Sam memberitahu salah satu anak buah Bagui bernama Mikan kalau ia ingin bertemu dengan Bagui. Ia juga mengungkapkan kalau dirinya akan mengambil alih kota ini bersama teman-temannya, dan di saat itulah Josh serta yang lain mulai menampakkan dirinya. Namun, Mikan yang masih belum tahu latar belakang Sam malah dengan songongnya meminta penembak yang sudah bersiap di atas gedung untuk segera menyerang Sam. Tapi siapa sangka, ternyata penembak itu sudah dulu dibunuh oleh Red. Tak hanya itu saja, Red juga memanah anak buah Bagui yang lain sehingga aksi tembak-tembakan antara mereka pun tak bisa dihindari. Di tengah kekacauan itu, Goody entah mengapa mulai mundur karena terlihat ketakutan. Sedangkan yang lain terus melakukan serangan, termasuk Red yang terus melepaskan anak panahnya. Horn melemparkan kapaknya, Billy menikam beberapa anak buah, dan sisanya menembakkan senjata mereka ke para musuh. Melihat anak buahnya pada metoy, Mikan pun memilih untuk kabur. Di situ Goody mencoba untuk menembak Mikan sambil disemangati oleh Josh. Tetapi Goody entah mengapa terlihat ragu dan malah membiarkan Mikan pergi begitu saja. Setelah itu, Sam meminta Bagong yang dari tadi bersembunyi untuk keluar. Sam menyuruh Bagong untuk pergi ke Sacramento dan menemui Bagui guna menyampaikan kalau kota Rosecrans kini dalam kekuasaan Sam Sisom. Dan jika Bagui menginginkan Rosecrans kembali, maka ia harus menemuinya dan membuat kesepakatan. Yes, sir. Setelah Bagong pergi, Emma memanggil para warga Rosecrans untuk keluar dan memperkenalkan mereka dengan kelompok Sam yang berjumlah 7 orang yang akan membantu mereka melawan Bagui. Namun tindakan Emma ini membuat sebagian warga semakin panik. Bagaimana tidak? Jumlah pasukan Sam hanya 7 orang, sedangkan Bagui memiliki ratusan pasukan yang tentu saja akan mustahil untuk menang.
Meskipun begitu, masih ada beberapa warga yang siap membantu Sam melawan Bagwe. Sam lalu mulai memperkirakan kalau mereka punya waktu setidaknya sekitar seminggu sampai Bagwe tiba di Rose Creek. Gak cuma itu, Sam juga akan memberi pelatihan gratis kepada orang-orang kota bagaimana cara menggunakan senjata, dan pelatihan ini akan dimulai nanti besok. Di keesokan harinya, Sam dan cawan-cawannya mendapati kalau sebagian warga mulai boyongan untuk pergi dari kota ini. Meskipun begitu, masih ada 4 lusin atau 5 lusin orang yang tetap tinggal dan mau mengikuti pelatihan gratis tersebut. Mereka lalu mulai melakukan pelatihan, di mana Billy mengajari mereka menggunakan pisau, sedangkan Josh dan Cody mengajari mereka cara menembak. Namun, dalam latihan menembak, semua warga pada gagal karena tidak tepat sasaran. Hal ini pun membuat Cody sangat kesal. Dan untuk memberi inspirasi, Josh pun meminta Cody, sang penembak jitu, untuk menembak, di mana semua tembakannya ternyata tepat sasaran, yang tentu saja membuat para warga terkesan. Setelah memberi pelatihan, Sam, Josh, dan lainnya mulai membuat rancangan untuk memasang beberapa jebakan. Dikarenakan untuk membuat jebakan mereka membutuhkan banyak amunisi serta bom dinamit, mereka pun mulai menyergap tambang di sebelah sana, di mana mereka menembaki semua para penjaga Bagwe yang sedang memaksa para pekerja untuk menambang. Setelah membunuh para penjaga, mereka mulai mengangkut semua amunisi dan membawanya ke kota Rose Creek. Di sisi lain, Bagong akhirnya tiba di Sacramento dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Sam ke Bagwe. Di situ, Bagwe terlihat marah besar karena semua anak buah terbaiknya dibunuh oleh 7 orang saja. Ia pun melampiaskan semua amarahnya dengan membunuh Pak Bagong. Setelah itu, Bagwe meminta McCann untuk mengumpulkan semua pasukannya dan memerintahkannya untuk segera pergi ke Rose Creek nanti besok. Di keesokan harinya, Emma yang sedang melatih menembak didekati oleh Josh yang mencoba menarik perhatian Emma dengan kemampuannya. Tapi siapa sangka, Emma juga ahli menembak karena dulu ia memang sering berlatih bersama ayahnya saat masih kecil. Setelah itu, Josh bergabung dengan yang lain untuk memulai merancang strategi. Mereka juga menyuruh para warga untuk membuat parit dan juga jebakan bom. Semuanya terlihat bergotong royong untuk melawan Bagwe. Bahkan anak-anak juga membantu membuat kitiran yang akan dijadikan sebagai tanda titik letak bomnya. Selagi para warga mempersiapkan segala hal, Red diperintahkan untuk menjadi mata-mata. Ia lalu pergi ke arah sana untuk mengamati perjalanan Bagwe. Di malam harinya, Sam serta lainnya terlihat sedang bergadang sambil minum-minum bersama warga kota. Hal ini tentunya membuat mereka semakin dekat dan menjadi alasan bagi para warga agar tetap semangat untuk melawan Bagwe. Tetapi tidak dengan Cody yang terlihat ketakutan. Setelah minum-minum, Sam didekati oleh pendeta setempat yang mengucapkan terima kasih banyak atas jasa Sam dan cawan-cawannya. Si pendeta mengaku kalau ia dan para warga telah berhutang budi kepada Sam. Keesokan harinya, saat para warga sedang mengangkat lonceng gereja, Red tiba-tiba datang dan memberitahu Sam bahwa Bagwe beserta pasukannya sudah terlihat, di mana Bagwe akan tiba di kota ini besok pagi. Menyadari besok adalah hari kelam, para warga pun mengadakan doa bersama di malam harinya. Di saat sedang fokus berdoa, Cody tiba-tiba merembet keluar sampai akhirnya ia diketahui oleh Sam.
Gody lalu mengungkapkan kalau dirinya menjadi semakin tertekan karena berpikir pasti nantinya akan banyak korban yang berjatuhan. Hal ini membuat Gody kembali diingatkan tentang orang-orang yang pernah ia bunuh sebelumnya. Itulah mengapa Gody sebelumnya terlihat ketakutan dan trauma saat ada keributan, karena selama ini ia dihantui oleh nyawa-nyawa yang pernah ia habisi. Dan dari situlah Gody memutuskan untuk AFK. Ke-AFK Gody tentunya membuat yang lain lemas, karena artinya mereka kehilangan penembak jitu yang sangat berperan penting. Meskipun begitu, Horny tetap semangat dan mengajak yang lain agar tetap pada rencana mereka. Setelah itu, Sam pergi ke gereja untuk berdoa. Di saat itulah Emma muncul dan memberitahu Sam kalau dirinya siap untuk menggantikan Gody. Di keesokan harinya, tibalah hari di mana pertempuran akan dimulai. Para anak-anak kemudian disembunyikan ke dalam bunker, sedang kelompok Sam dan para penduduk kota mulai mengambil posisi masing-masing untuk menyambut kedatangan Bagwe serta pasukannya yang berjumlah 200 lebih orang. Di dalam barisan Bagwe ternyata ada salah satu anggota suku Comanche yang berkhianat terhadap sukunya. Ia bernama Tuan Denali. Denali kemudian memimpin pasukan Bagwe untuk menyerang kota Roscraig. Begitu pasukan Bagwe mencapai barisan Kitiran, Horny langsung meledakkan bomnya dan berhasil membunuh sebagian anak buah Bagwe. Dan dari sinilah peperangan epik dimulai. Para warga yang bersembunyi di dalam tenda kemudian mulai menyerang pasukan Bagwe dengan senjata seadanya. Gak cuma itu, para warga yang bersembunyi di dalam parit juga mulai menembaki para musuhnya. Sedangkan Sam, Josh dan kelompoknya mulai beradu tembak dengan para pasukan Bagwe yang mencoba menerobos ke dalam kota Roscraig. Peperangan itu, Josh tertembak di bagian perutnya oleh Mikain. Vakquez kebetulan melihat hal itu dan langsung membackup Josh, lalu membalasnya dengan menembak mati Mikain. Melihat pasukannya banyak yang gugur, Bagwe pun menyuruh anak buahnya untuk menggunakan senapan serbu Gatling. Sementara itu, Gody yang sudah memikirkan banyak hal akhirnya memilih untuk kembali ke kota dan bergabung dalam pertarungan. Ia juga memberitahu teman-temannya kalau Bagwe akan menembakkan senapan serbunya, dan di waktu itulah Bagwe mulai menembakkan senapan Gatlingnya ke kota sehingga menewaskan banyak orang. Saat penembak Gatling sedang reload, para wanita dan anak-anak segera dievakuasi ke daerah yang lebih aman. Sedang Horny yang sedang mengevakuasi Teddy tiba-tiba dipanah oleh Denali. Horny pun menantang Denali untuk duel, namun Denali malah menghujani anak panahnya ke Horny sehingga membuat Horny gugur dalam perjuangannya. Sementara itu, Emma dan Sam membantu mengevakuasi anak-anak dan para wanita agar keluar dari kota Roscraig. Setelah itu, Emma bersembunyi di bar, namun Denali terus mengikuti Emma ke bar dan mencoba membunuhnya. Di saat itulah Emma mulai terpojok dan juga kehabisan peluru. Untungnya Red muncul tepat waktu dan langsung melawan Denali. Dalam duel itu, Red lebih unggul dan berhasil menikam Denali sampai meninggal sebelum akhirnya ia tendang ke lantai bawah. Di samping itu, Gody dan Billy berlindung di atas menara gereja. Sedangkan Josh dan Sam mulai panik kegirangan karena Bagwe terus-terusan menembaki senapan serbunya. Dikarenakan jalan satu-satunya adalah harus mengalahkan penembak Gatling, Josh pun memutuskan untuk mendekati penembak tersebut.
Dalam aksinya, Josh di-backup oleh Billy dan Goody. Tapi sayang, anak buah Bagwe kembali menembakkan senapan Gatlingnya secara berturut-turut dan akhirnya mengenai Billy dan Goody sampai meninggal. Sementara Josh terkena tembakan sehingga membuatnya wawah tepat di dekat penembak Gatling. Josh kemudian berjalan sempoyongan dan berlutut di hadapan si kelompok anak buah Bagwe. Menyadari ini adalah ajalnya, Josh pun mengeluarkan rokok sariawan dan meminta anak buah Bagwe untuk menyalakannya. Lalu saat anak buah Bagwe ingin menembak mati Josh segera sujud di hadapannya sehingga membuat anak buah Bagwe mundur dan berpikir kalau Josh sudah benar-benar menyerah. Tetapi tanpa mereka sadari, Josh ternyata bersujud untuk menyalakan dinamit yang kemudian ia lempar ke arah anak buah Bagwe. Alhasil bom dinamit itu pun meledak dan membunuh para penembak Gatling serta dirinya sendiri. Setelah semua anak buah Bagwe meninggal, Bagwe yang kini sendirian memasuki kota dan harus berhadapan dengan Sam. Ketika Bagwe siap untuk menembak, Sam melepaskan tembakannya duluan sehingga mengenai pistol Bagwe. Tak sampai di situ saja, ketika Bagwe akan mengambil pistolnya, Sam juga menembaknya beberapa kali ke arah kaki Bagwe. Alhasil, Bagwe pun berjalan dengan pincang dan masuk ke gereja yang pernah ia bakar. Sam lalu menggiring Bagwe agar masuk ke dalam dan menyuruhnya untuk berdoa. Di saat itulah, Sam mulai mencekik Bagwe sambil mengingatkan kejadian puluhan tahun yang lalu, di mana Bagwe dan anak buahnya datang di kota kelahiran Sam di Kansas. Di sanalah Bagwe memperkeos dan membunuh ibu serta adik perempuan Sam. Itulah mengapa Sam mempunyai dendam tersendiri kepada Bagwe. Bersamaan dengan itu, Bagwe diam-diam mencoba mengambil pistolnya yang ia simpan di pergelangan kakinya untuk menembak Sam. Tapi untungnya Emma datang dan menembak mati Bagwe terlebih dahulu. Meskipun dalam peristiwa ini terjadi kerusakan besar di kota Rosecrans dan juga banyak nyawa yang hilang, tetapi warga yang masih selamat tetap mengucapkan terima kasih kepada penolong yang masih hidup, yaitu Sam, Vasquez, dan Red. Si pendeta juga berjanji kepada Sam kalau ia akan memakamkan rekan-rekannya dengan selayak-layaknya. Film ini ditutup dengan Sam, Vasquez, dan Red yang menunggangi kuda untuk pergi meninggalkan kota. Mereka juga memakamkan Josh, Goody, Jack, serta Billy. Dan sampai kapanpun, warga kota Rosecrans tidak akan pernah melupakan orang-orang yang mau berjuang untuk sesuatu yang bahkan bukan milik mereka. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur film 7 mengagumkan. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya. Arcade. Billy Rocks. On my gun.